Berjumpa lagi dengan Elgra Review. Kali ini kita mau mereview ngasih info soal lampu indikator di speedometer. Jadi kebanyakan teman-teman aja yang nggak tahu, jadi saya share aja yang saya tahu. Mungkin kalau ada salah atau kurang tepat bisa dikoreksi ya teman-teman ya. Ini kita mati dulu, standar ya. Ini untuk sen, ini untuk indikator sen ya. Ini untuk lampu dekat, lampu jauhnya nyala tuh. Ini untuk dim yang warna biru tadi, dim. Ini untuk fog lamp ya, yang warna ini fog lamp. Ini untuk dim ya. Nah, dim itu lampu jauh ya teman-teman ya. Oke, kalau itu saya kira semua teman-teman tahu ya. Kita lanjut yang agak mungkin lebih banyak yang kurang tahu. Kalau ini cek engine pasti nyala kalau sebelum mesinnya nyala ya. Ini indikator cek engine. Kalau indikator ini nyala ketika mesin mobil menyala, berarti ada salah satu, mungkin sensor atau di komponen mesin yang rusak. Contoh ini kita coba hidupkan mesinnya. Indikatornya mati ya, cek engine-nya ya, karena tidak ada malfungsi. Kita lanjut untuk teman-teman. Ini tadi sensor ABS ya, anti-lock braking system. Jadi kalau ini nyala berarti ada malfungsi atau ada yang error di sistem pengereman ABS-nya ya. Ini kebetulan Sigramatic. Kalau Sigramatic itu ada ABS-nya. Lanjut, ini untuk lampu indikator electric power steering. Jadi kalau ini nyala, mesinnya nyala, mati ya untuk indikator electric power steeringnya ya. Terus kalau ini P, ini adalah tuas rem parkir, berarti sedang dijalankan tuas rem parkirnya. Kalau kita rem parkirnya kita lepas, kita rilis, otomatis di situ mati. Kalau kita tarik lagi dia akan nyala ya. Kita lanjut. Kalau ini untuk rem ABS tadi, ini untuk aki ya. Jadi aki ini kalau kita nyalakan harus mati. Berarti sistem pengisian alternator itu jalan ya untuk mengisi aki ini. Jika ini nyala ketika mesin jalan, berarti ada kesalahan di sistem pengisian. Biasanya ya udah nggak bisa di starter kalau indikator akinya ini menyala. Kita lihat, kita nyalakan. Ini ya teman-teman ya. Oke, mati ya. Terus untuk ini sensor parkir belakang. Jadi dia bunyi titit-titit kalau sudah mendekati objek di belakang kita ya. Kebetulan kalau ini udah ada rem ada kamera mundurnya, jadi aman kalau pas kita mau parkir, lebih praktis lah. Kalau ini sebelahnya ini indikator pintu terbuka, tapi ini enggak individual. Bedanya individual apa? Kalau individual biasanya untuk yang udah digital ya. Kalau ini buka, pintu dibuka, dia nyala, hanya nyala ya. Jadi nggak tahu yang terbuka yang nyala itu yang mana aja, yang mana bagian mana yang nyala kita nggak tahu. Kalau ada salah satu yang terbuka, baik itu kap mesin, kap belakang, pintu depan atau pintu belakang, baik kiri atau kanan terbuka, dia akan nyala semua. Oke, paham ya teman-teman ya. Kalau yang ini sebelahnya ini indikator suhu. Ketika mesin overheat, mobil overheat, kepanasan, dia akan menyala. Jadi kalau teman-teman kalau perjalanan jauh, sesekali cek di speedometer. Jadi kalau ini udah mulai nyala, baiknya teman-teman menepi dulu ya, buka kap mesin, jangan langsung otomatis buka tutup radiator, biarkan dingin dulu, cari
kain atau apapun untuk menahan, jadi dibuka sedikit untuk tutup radiatornya, jangan langsung dibuka semua biar tekanannya panasnya berkurangnya lebih cepat. Nah kalau udah segera cari bengkel terdekat, bisa dicek kipasnya radiator yang nyala atau air radiatornya yang kurang ya. Jadi teman-teman, ini yang fatal nih biasanya kalau nggak sering cek speedometer kalau berkendara jauh panas, bisa overheat. Kalau overheat ya bisa sampai turun mesin kalau sampai pecah ya radiatornya. Terus ini indikator apa lagi ya, ini untuk bensin ya, kalau udah terlalu low, bensin tinggal sedikit, dia otomatis nyala. Ini AT, ini indikator untuk transmisi otomatisnya. Kalau ada malfungsi atau liquid oli transmisi maticnya kurang, fluidanya berkurang, kurang dari yang sistem minta, dia akan menyala ya. Oke, udah Pak, ini untuk ini udah paham ya teman-teman ya. Terus oke, setelah tadi tekanan suhu mesin, kalau ini tekanan oli ya. Jadi ini nyala kalau ada olinya mungkin kurang dari jumlah yang diperlukan, atau tekanan olinya yang berputar di mesin itu tidak menyala ya. Jadi biasanya kalau kita matikan mesinnya, dia nyala dulu nih, ini nyala. Oh ini berarti sedang cek tekanan olinya normal apa enggak. Kalau begitu mesin dinyalakan, dia harus mati. Kita cek, kita coba starter ya, mati ya, normal ya. Oke, lanjut ya. Untuk berikutnya ini udah semua nih, ini juga udah semua, berarti tinggal ini ya yang di sini. Ini tanda seru ini menunjukkan minyak rem ya, mungkin minyak remnya yang kurang atau ada permasalahan di minyak rem, di rem juga permasalahan ya. Ini kalau nyala berarti cek rem, minyak rem di dalam kap mesin, apakah indikatornya, apakah olinya masih di atas low atau enggak ya, bisa dicek teman-teman. Ini indikator untuk airbag, kalau ini nyala berarti ada permasalahan di airbag sistemnya ya. Apakah mungkin kalau kita beli mobil second kok ini nyala berarti airbagnya udah pernah terpakai, belum sempat dibenarkan. Caranya gimana untuk mengembalikan ini ya, airbagnya dipasang lagi, di erase lagi datanya ya, dipakai. Oke, ini untuk indikator seatbelt. Oh ini seatbeltnya terpasang atau enggak ya. Biasa ini banyak, ini sudah sekarang mobil-mobil modern biasanya malah tiap titik ada indikator seatbeltnya. Ini TRC off, traction control ya. Ini kalau di Sigra ini nggak ada, biasanya di mobil-mobil mewahnya Toyota ini ada traction control. Ini biar dia traksinya, menjaga traksi agar lebih menggigit di jalan ya, karena kan sering kali hujan, jalannya licin. Biasanya yang negara-negara 4 musim butuh ini, karena kalau di musim salju atau apa sangat licin, jadi untuk pengereman atau jalan untuk output powernya, rodanya diatur di traction control ini. Ini indikator eco kalau di Sigra ini. Jadi kalau kita kecepatan dan RPM-nya sesuai dengan kebutuhan mesin, dia indikatornya eco menyala, jadi mesin bekerja sangat optimal sehingga bahan bakarnya jadi irit. Oke, segitu dulu dari saya yang ada di Sigra Airmatic ini. Kalau ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang lengkap, bisa dilengkapi ya teman-teman ya. Oh, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar saya semangat untuk menambah konten-konten berikutnya. Terima kasih. Oh ya, saya doakan buat teman-teman yang menonton video ini belum diberi kendaraan atau belum pengen punya mobil, saya
doakan semoga teman-teman bisa membeli mobil untuk kebutuhan keluarga atau kebutuhan bisnis ya. Amin.